Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat, masih di tengah suasana pandemi ini, kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, mensyukuri nikmat yang ada, kesehatan ada, Allah beri taufik untuk menimba ilmu, internetnya ada gitu ya. Jadi dari berbagai titik di berbagai belahan dunia kita bertemu di kajian suluk online hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas ayat yang dahsyat gitu ya. Sudah dibahas sebelumnya, sudah dipampangkan sebelumnya tentang surat Toha 82 ini. Kenapa dahsyat? Karena ayat ini dipampangkan oleh Allah Ta'ala, dipertunjukkan dan sampai dilihat oleh para malaikatnya. Dia ada di antara tiang-tiang arsy. Gitu. Jadi kalau ini kita menembus bumi, 7 lapis langit, gitu kan, ada arsy gitu, dan arsy-nya Allah tuh singgasana Allah ada di atas air. Nah itu sudah di atas ini kalimat ini. Dan kalimatnya adalah begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Jadi aku menjadi maha pengampun kalau kata Allah Ta'ala. This is about, kalimat ini bicara tentang kalimat cinta gitu. Jadi kalau Allah tuh kalau sudah senang sama seseorang, kayak kita kalau udah senang sama orang, apapun yang dia lakukan, misalkan telat, diampuni selama dia masih setia. Selama dia masih taubat, itu kan wajahnya memaling ke kita. Kalau di kasus laki perempuan tuh tidak kepada orang lain gitu misalkan ya. Jadi wajahnya sih sama kita, wajahnya sama keluarga ini misalkan. Apapun kekurangannya terima. Jadi pengampun kita. Nah Allah tuh begitu, wa inilah faru, aku menjadi maha pengampun. Walaupun engkau sempat nggak sholat, walaupun engkau sholatnya kayak begitulah ya kok ininya kualitasnya, walaupun engkau pernah berzina misalkan, walaupun engkau pernah mencuri, namanya khilaf, tapi aku menjadi maha pengampun. Tapi kepada siapa? Liman taba, jika engkau kembali lagi wajahku kepadaku gitu kan. Kata Allah Ta'ala, supaya ketika orang mulai, ya Allah aku ingin kembali kepadamu, dunia ini gini-gini aja, pengen mencarimu. Nah itu walaupun tidak diucapkan dan tidak ada satupun makhluk yang tahu, Allah tahu gerakan hati seseorang. Nah, biasanya kalau orang sudah mulai bergerak, ada keretek hati kalau kata orang Sunda, jadi ada desir di dalam diri, aku ingin mencarimu. Disitulah ketika orang sudah mulai ingin, engkau yang atur deh ya Allah, aku sudah pontang-panting mengatur kehidupanku, ternyata nggak bisa. Ngatur anak-anak, ngatur rumah tangga, ternyata lolos terus, terjerembab terus, berat gitu. Dan ketika ada satu fase dalam hidup di mana aku ingin diatur engkau, maka dia turunkan nur iman kepada sang hamba. Kenapa? Karena nur iman itu fungsinya untuk komunikasi. Oke, kamu mau diatur, kita then we'll talk gitu. Jadi nur iman itu, kalau orang sudah punya iman, dia bisa mulai membaca kehendak Allah. Gradingnya macam-macam. Jadi yang namanya istikharah itu akan lebih jelas terbaca jawabannya apa begitu ada nur iman. Selain itu, istikharah kita sebelum kita wajah kita dihadapkan sama dia, upaya istikharah kita jawabannya si hawa nafsu yang kedengeran gitu. Karena sebenarnya kita tidak menginginkan dia. Kita pengen agenda kita aja supaya dia ACC gitu. Itu kan agak tricky tuh. Nah, orang harus sadar itu dibalik kenapa kok saya udah istikharah lama kayaknya nggak ada jawabannya. Jawabannya ada. Cuma yang dia dengar itu hawa nafsunya sendiri gitu. Saking ya gitu ya. Ya Allah, kayak ada joke gitu ya, misalkan ya Allah kalaupun engkau tidak membuat aku kurus, jadikan yang lain gemuk gitu. Something like that. Itu doa macam apa gitu ya. Jadi kita kadang we can laugh to that gitu, tapi kadang kita mendikte Tuhan secara tidak sadar dalam doa-doa kita.
gitu. Ya Allah, ya udah pokoknya terserah Engkau yang terbaik, tapi ya yang jodoh anak saya yang itu, ya Allah, yang itu, pengen yang itu. Tapi pengen kerjaan yang itu, pengen anak saya masuk ke sekolah yang itu, kekeh gitu. Di situ kita terpeleset mendikte Tuhan, dalam arti kita merasa itu yang terbaik. Padahal harusnya adabnya kan saya tidak tahu. Memang berdasarkan hitung-hitungan, ya Allah, hamba pikir ini yang baik, tapi kan Engkau yang maha tahu, yang gaib. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ini hubungannya sama orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi sequence-nya adalah ketika orang mulai berbalik. Nah, berbaliknya seseorang itu ya memang perlu rahmat Allah sih. Karena dunia ini tuh sihirnya kuat. Selama seseorang itu masih terpukau dengan dunia, kehidupannya masih gampang-gampang aja, susah biasanya orang taubat. Biasanya orang tobat tuh ya kalau udah bisnisnya kolaps, rumah tangganya berantakan, kena sakit, nah kayak gitu-gitu. Minimal apa yang saya saksikan ya, kalau saya ngobrol sama orang, jadi ada titik balik dalam kehidupan mereka. Biasanya itu jungkir balik tuh kehidupannya. Jadi buminya dibalikkan. Selalu ya, 100% orang yang saya wawancari atau saya ngobrol sama dia, kapan sih titik balik itu? Itu selalu begitu. Jadi ada momen dalam kehidupan mereka di mana ya itu aja, mau isu datang dari keluarga, tiba-tiba sakit, tiba-tiba harus sekolah di tempat yang jauh, atau sesimpel dia seneng gambar ya, dan dia pikir dia mau jadi arsitek hebat gitu. Dia menggambar buah-buahan dengan cat air yang sangat bagus. Dia sangat bangga sama itu. Dia simpan karena dikeringin gitu ya. Sabunnya hujan, si atapnya bocor. Netes lah itu ke atas. Cuma gara-gara itu, sahabat, ada peristiwa sedikit yang dia kesel banget, hasil karyanya rusak, tapi itu jadi mikir, kok begini ya? Saya terlalu dikendalikan oleh hal begini. Ternyata hal-hal yang indah pun bisa rusak. Nah, something like that. Seperti itu. Makanya dulu pernah ada cerita ya, Siddhartha Gautama itu dikatakan hidup sebagai seorang pangeran di dalam lingkungan istana. Dan bapaknya tuh saking ingin melindungi si anak ini supaya dia bahagia, ya karena bahagia versinya adalah jangan sampai dia melihat penderitaan kehidupan. Karena dia ingin anaknya bahagia terus gitu. Jangan sampai ada referensi tentang sedikit pun yang mengarah kepada penderitaan. Jadi si anak tidak boleh keluar dari lingkungan rumah istana, di mana dia tidak boleh melihat ada orang menjadi tua, karena tua itu sudah berarti dekat dengan kematian. Apalagi melihat orang yang mati atau melihat orang yang sakit. Jadi si anak tumbuh sampai remaja tidak tahu bahwa ada fenomena yang namanya sakit, tua, dan mati. Dia pikir semua aman-aman saja, dunia ini indah. Itu adalah ilusi yang bapaknya ingin berikan bahwa ini hidup ini indah, everything is fine. Sampai suatu saat kebobolan tuh. Dia bisa melihat kok ada pintu yang kebuka, dia keluar pagar istana dan kemudian melihat keadaan penduduk desa apa adanya. Dia melihat ada orang tua renta, orang lemah, orang sakit, ada kematian. Di situ dia menjadi tertegun gitu, mikir. Jadi selama ini, nah itu dia kemudian mengasingkan diri dan ya mendapat pencerahan yang disebut sebagai Buddha itu gitu. Jadi banyak hal seperti itu dalam hidup kita itu. Ketika taubat itu sebenarnya bukan dari kita arahnya. Jadi Allah kondisikan kehidupan seseorang karena dari awalnya adalah Allah Ta'ala menghendaki hamba itu. I want you to come back to me. Belum dibikinlah kehidupannya begitu supaya, dan Allah Maha tahu ya mana yang paling kena buat seseorang. Gitu. Belum tentu dibikin rezeki kurang kena buat semua atau sakit, belum tentu. Jadi orang tuh sudah dia Maha tahu hot button-nya yang mana. Dari situ dia bisa tobat gitu. Tobat tuh mulai kembali udah mikirnya akhirat mulai gitu. Sudah mulai berpikir seperti itu. Sudah mulai pengen ikut pengajian gitu. Sudah mulai pengen perbaiki sholat. Nah, biasanya nanti insya Allah Nur Iman masuk
Begitu nur iman masuk, sudah ada cahaya, amal soleh mulai teridentifikasi karena sudah mulai bisa dialog sama Allah Ta'ala. Nah, di situ kemudian nanti ganjaran yang terakhir namanya huda atau petunjuk. Sesuatu yang kita minta tiap sholat, ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ayat ini sahabat-sahabat dilengkapi oleh surat Al-Qasas 28 ayat 67. Coba kita baca ya sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan. Ini urutannya sama ya, siapa yang bertobat, beriman serta amal soleh. Ini sama urutannya, taubat, iman, amal soleh. Dia menyebut urutan yang sama. Siapa yang mengerjakan itu semua, maka mudah-mudahan dia termasuk al-muflihun. Nah, ini kita masuk ke tema hari ini. Jadi kalau disebut, wah ini dia beruntung ya, apa sih Al-Quran bicara apa tentang orang-orang yang beruntung? Apakah orang, ya silakan Mbak Sarah yang mau sholat asar, sholat dulu aja, ditinggal ya, nanti ada rekamannya. Apakah tadi orang-orang yang beruntung, karena keluarganya harmonis, damai terus, tidak ada perceraian, apakah itu? Apakah rezeki dunianya besar sekali, anaknya banyak, misalnya, siapa itu orang-orang beruntung? Untuk melihatnya kita lihat referensi lain ya. Untuk al-muflihin, kata ini cuma ada satu dalam Al-Quran, sahabat-sahabat. Ya di surat Al-Qasas 67 ini. Tapi kalau lihat al-muflihun, ada beberapa. Dan salah satu di antaranya yang sangat masif adalah di surat Al-Baqarah, ya, 5 ayat awal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Boleh dibuka Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah. Kalau yang hafal tinggal baca. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi alif lam mim gitu kan. Dzalikal kitabu, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu siapa yang bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Ini terjemahannya ya, tapi sebenarnya saya lebih cenderung, karena itu kalimatnya yuqimuna sholat. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan ada akhirat. Ini sering kita baca kayaknya surat ini ya. Kemudian setelah itu, merekalah yang mendapat huda. Ulaika ala huda. Kalimat ala huda itu kayak gini loh, ala huda itu kayak it constantly, selalu mendapat petunjuk. Tidak sekedar, jadi tidak biar pet gitu. Kadang jelas, kadang itu. Kalau begitu belum orang beruntung. Jadi definisi Al-Qur'an tentang orang-orang beruntung adalah constantly orang-orang yang 24/7 dinaungi Allah Ta'ala, karena Allah terus-menerus kasih petunjuk sama dia, karenanya dia tidak akan tersesat, karenanya dia tidak akan ambil wrong steps, karenanya dia akan, karena ada petunjuk ya, jadi dia tenang hatinya, karena dia tahu dia dalam pegangan genggaman dia yang maha menguasai semua kehidupan. Jadi ini sudah mencakup semua sebenarnya, itu orang-orang yang beruntung. Tapi apa sih gitu makna dari ini? Mari kita gali satu persatu checklist ini supaya kita bisa ada refleksi gitu ya. Ini kitab Al-Qur'annya guidance-nya seperti ini. Contohnya begini. Ya kan ayat kedua. Al-Baqarah ini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini bicara tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang pada akhirnya nanti kategori orang yang beruntung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba tanya kepada kita. Sudah kita beriman kepada yang gaib? Yang gaib itu bukan ada jin gitu, ada malaikat. That's part of it. Tapi yang lebih apa ya? Lebih praktikal. Ayat ini harus menjadi daily solution terhadap segenap permasalahan dan takdir kehidupan.
Sudahkah saya beriman pada yang gaib? Mari kita terapkan dalam segenap kasus kehidupan. Ya, ini biasanya list ini adalah hal-hal yang biasanya membuat orang gemetar, guncang gitu ya. Pertama, wah kalau masa depan anak gimana ya gitu. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini gara-gara pandemi gini, anak gimana bisa sekolah apa enggak? Di titik itu, rezeki anak kan gaib. Tapi seharusnya iman kita, makanya ada iman. Iman kita membawa harusnya orang yang beriman itu lebih percaya rezeki yang di tangan Allah dibanding rezeki yang di tangannya sendiri. Masuk akal ya? Karena rezeki di tangan kita terbatas banget. Di tangan dia, wow, unlimited. Bahkan jauh dari apa yang kita bisa bayangkan. Dengan iman kepada yang gaib seperti ini, isu-isu tentang masa depan anak nggak menyentuh hatinya gitu. Tenang, loh, ini kan anak punya Allah Ta'ala, masa nggak dijamin? Tugas kita ikhtiar, ya. Kalau ada tabungan silahkan nabung untuk masa depan anak. Tapi kalau nggak ada kan nggak bisa jangan seolah-olah kita menuhankan tabungan itu. Atau asuransi atau apalah, jangan. Jadi kita terpeleset itu. Allah yang, kalau memang bisa silahkan. Kalau tidak bisa, bukan kemudian itu jadi nelongso gitu. Kemudian karir kita, wah usia segini apa bisa nggak ya berkarir? Nah, kalau kayak yang meragukan Allah tuh maha bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu, lonjakan-lonjakan spiritual sebenarnya menawarkan solusi dalam kita menghadapi segenap permasalahan dalam kehidupan yang seringkali kan kita dihadapkan dengan masalah yang saya nggak tahu bisa nggak ya gitu. Nah, ketidaktahuan itu jangan dipikul sendiri karena berat. Atau malah panik, ingin mencari jawabannya segera mungkin. Direkayasa utak-atik, tuh pokoknya agak aman. Salah lagi langkahnya, waduh, wes susah. Tentang rumah tangga gimana nih, kok kayak begini terus? Apakah bisa ada damai dalam rumah tangga? Oh, come on. Udah kasih sama Allah Ta'ala. Biar dia yang urus. Buat dia tuh kun fayakun. Kita ngubah hati orang mana bisa. Hati sendiri aja kadang kita nggak berdaya gitu. Menghadapi lonjakan-lonjakannya. Tapi di tangan Allah Ta'ala. Jadi kita ya kadang suka menutup khazanah rezeki yang berlimpah setinggi langit dan bumi karena ngurusin yang secuil gini, yang tanah yang kita pijak gitu. Padahal dia tuh ingin memberi rezeki lebih dari itu. Tapi toh kita lalai gitu, malah sibuk mengamankan diri gitu. Doanya kurang. Jadi ini kalau kita ingin beruntung di dunia dan akhirat, ya masalah-masalah yang gaib seperti jodoh, rezeki, apa ya gitu ya, aku kurang nih gitu. Coba begini sahabat, ini true story ya. Apa namanya, guru saya sih ya. Jadi beliau tuh dosen ITB, mulai dari asisten dosen. Gajinya tuh kalau dihitung-hitung ya, dari mulai beliau puluhan tahun berkeluarga dengan satu anak, gajinya cuma berapa ratus ribu gitu ya, gaji dosen. Sebenarnya tuh kalau dihitung-hitung nggak pernah cukup tuh kebutuhan keluarga, sekolah, dengan gaji yang ada. Dan kalau boleh jujur, seringkali ya kan gaji lewat tanggal 1 itu cuma lewat aja, seminggu udah habis, bener nggak? Bayar ini, bayar itu, berat. Tahu-tahu minggu kedua, ketiga, menghitung hari lagi, kapan gajian gitu ya. Tidak sedikit yang kemudian terseret, udahlah pakai ini, kredit sana, situ. Jadi sebenarnya gini, banyak orang yang terjerembab gitu ya, terisap oleh pusaran pasir cara mengatur rezeki dalam kehidupan karena dia ngatur sendiri gitu loh. Jadi pokoknya ini itu, lupa siapa yang ngasih rezeki dari zaman kita di kandungan ya, lewat pusar gitu. Nah, jadi Al-Qur'an memberikan suatu guidance sebenarnya. Hey, there are other ways, untuk dapetin ini dengan cara ada berdoa, ada sholat, ada sedekah. Itu nggak masuk akal tuh sedekah tuh, orang aku lagi butuh duit, kok ngasih ke orang lain? Enggak. Tapi kan dalam Al-Quran
yang infak aku tumbuhkan 7 butir dari 1 benih, tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100, jadi 700 kali lipat. Mana ada tuh investasi yang 700 kali lipat tuh, tanya Mbak Pamela ya di bank. Paling gede berapa persen tuh Mbak Pamela investasi? Mana ada. Nah, cuma kita kan kadang karena kurang iman sama yang gaib ini, kurang percaya sebenarnya Allah tuh bisa nggak? Masa sih nggak kehitung soalnya. Jadi dia lebih sama yang bisa terhitung. Nah, karenanya ya rezeki yang lebih besar itu tertutup. Dia menutup rezeki yang diri kita sendiri. Benar kata Rasulullah, kalau mau buka rezeki, istighfar banyak-banyak. Nah, salah satunya adalah istighfar dari keraguan kita. Benar nggak nih kalau saya nggak nabung, Allah bisa menjamin anak-anak saya. Coba tuh tanya ibu-ibu yang, ini kita ada testimoni tuh dulu, ibu siapa tuh ya, menikah sekian lama, kemudian setelah sekian puluh tahun, suaminya tuh nggak dinyana nikah sama orang lain dan meninggalkan semua anak 2 gitu. Terus dia bingung kan, tidak kerja sih ibu ini, anak masih 2, akhirnya pulang ke kampung halaman ya kan di Malang, terus dengan nggak punya apa-apa, tapi Allah kasih rezekinya, rumah ada yang tinggalin aja di sini. Pernah katanya suatu pagi tuh, di pagi hari bener-bener nggak ada makanan, bahkan nggak ada makanan, tiba-tiba kakaknya kalau nggak salah kirim makanan, masalah sampai selesai gitu. Pada saat itu, di titik itu, ketika hancur dia hatinya, nggak lihat kan, gimana nggak kebayang ini ngurus 2 anak masih sekolah segini, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, ya. Tapi beliau sekian tahun sudah melalui itu, bertestimoni tuh di forum ini. Ternyata Allah yang ngasih rezeki gitu. Nah, indah kan kalau kita bisa bersaksi bahwa ya memang dia ada gitu. Nah, ini jadi ya beriman kepada yang gaib. Kita lanjut sebentar. Oh, salah pencet. Ya. Berikutnya adalah, coba kita cek lagi ya. Katanya gini, kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi ciri lain orang-orang yang beruntung, ada poin di mana dia mendirikan sholat. Jadi tidak hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan. Itu checkpointnya, checklistnya juga panjang tuh, dicek dari wudunya. Jadi karena wudu dan sholat itu satu kesatuan. Untuk menghadap Sang Maha Suci, kita harus bersuci, bener nggak? Makanya di masjid nggak pakai alas kaki, dilepas. Itu kan kotor dunia. Ya. Nah, tapi yang kita kadang tidak sadar, wudu itu mensucikan kan? Air. Nah, di antara sholat itu, kita menempuh takdirnya. Bisa jadi ngurus anak, kadang bertengkar sama pasangan, kadang harus menghadapi mertua yang begini begitu, kadang harus bekerja ya, menempuh, aduh walaupun males, walaupun sebenarnya capek, tapi harus. Nah, jadi ada jenis-jenis takdir yang kita tuh harus berjuang menghadapinya. Sahabat-sahabat, itu fungsinya mensucikan juga. Jadi ketika kita mau sholat zuhur, sebenarnya kalau ingin mendirikan sholat zuhur itu wudhu dalam tanda kutip ya, wudhu dalam arti kita menerima takdirnya dari waktu subuh sampai zuhur, maka kualitas zuhur kita bisa beda tuh dibanding kita ngeluh, menghindari konflik, artinya escaping the reality ya. Nah, tapi tidak jihad. Kemudian sholatlah di awal waktu dan hati menghadap Dia. Dan hanya dengan sholat seperti itu, maka dia adalah sholat yang berfungsi untuk mencegah fahsya dan mungkar. Dua-duanya itu datang dari setan, fahsya dan mungkar. Setan itu biasanya berkolaborasi dengan hawa nafsu. Dua-duanya tujuannya cuma satu, menarik seseorang menjauh dari Allah Ta'ala. Karena dari akar kata syaitan itu sesuatu yang membuat jauh. Ini luar biasa. Jadi Allah mengizinkan membuat makhluk yang berfungsi menarik orang-orang yang punya tendensi untuk menjauh dari Dia. Ini ujian kecintaan betul.
Kalau dia betul-betul ingin mendekat, ikhlas, nah, disebut dalam Al-Quran ya, sesungguhnya hanya orang ikhlas mukhlasin yang tidak tersentuh setan. Jadi selain itu kena. Jadi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, ini buat Allah, ini buat Allah. Setan, waduh nggak bisa nyentuh. Wah ini dia urusannya sudah langsung sama Allah Ta'ala, dia tahu diri, nggak bisa nyentuh. Jadi kalau orang lihat, ya dia mencoba Nabi Ayub kan, Iblis tuh sampai datang sama Allah Ta'ala, ya Allah, pantas saja hambamu Ayub itu bisa ibadahnya kencang begitu ya, zikirnya mantap, lawang lihat aja, istri cantik, anak banyak, perniagaan sukses, coba hilangkan itu semua, pasti berhenti deh sholat gitu, kata ibu. Kata Allah enggak, mau buktinya, iya, gara-gara dialog ini sahabat-sahabat, itu ujian monumental, itu fenomenal sepanjang hayat sampai ada dalam Al-Quran. Tapi ya, yang namanya maha kasih Allah Ta'ala, ini tentang rencana makar iblis ini diberitahukan sama Ayub gitu. Ayub, hambaku, ini iblis tanya begini gitu. Aku coba ya, aku akan hilangkan itu semua. Jadi beliau sudah tahu akan dicabut satu persatu. Dan permintaannya cuma satu, luar biasa sekali, saya sampai ingat. Ya Allah, Tuhanku, silakan kau ambil semuanya, ini kan darimu. Tapi kalau boleh hamba meminta, ya Allah, sisakan saja 2 hal. Apa itu, kata Allah? Sisakan hatiku, supaya aku terus bisa berzikir kepadamu, dan sisakan lisanku, supaya dengannya aku bisa memujimu. Yang lain ambil. Dan betul diambil semua. Kulitnya hancur, sampai katanya ada belatung. Sampai murid-muridnya, ini kan nabi ya, murid-muridnya pun meragukan kenabiannya dan berkata, mungkin kau harus taubat. Ya ayo, taubat nih kayaknya, aduh kok kayak gini banget, kok mengerjakan dosa apa? Dia nggak perlu ngomong bahwa pernah ada transaksi itu sama Allah Ta'ala. Apa orang perlu tahu? Kan yang penting dia bertanggung jawab sama Allah Ta'ala, betul nggak? Ini aduh epic sekali, luar biasa. Jadi kalau kesabaran, belajar dari Ayub. Kadang tuh kita begitu ya, kehidupan dijungkir balikan, orang lain ngelihat, aduh kasihan ya itu, wah. Padahal Allah sudah bertransaksi, aku akan bikin begini ya. Udah yang lain nggak usah tahu. It's just between you and I. And that's enough. Yang lain nggak perlu tahu. Biar, makanya nanti akan ditunjukkan. Kebenaran tuh akan tertunjukkan nanti. Kadang di dunia ini nggak kelihatan. Mana yang benar, mana yang enggak. Oh, blur. Banyak yang ketipu. Sampai matinya. Tapi Allah maha adil. Nanti kebenaran akan ditunjukkan. Kadang kebenaran bisa tunjuk sekarang. Tapi berabad-abad gitu ya. Orangnya udah kemana gitu di alam barzah. Nah, itu. Jadi, bahkan untuk sholat tuh perlu sabar juga gitu kan masalahnya. Nah itu, jadi sahabat-sahabat, wudhu kita yang fisik, jangan lupa juga kita wudhu dalam aliran takdirnya. Itu suci sahabat-sahabat dan mensucikan. Ya, walaupun kita nggak ngerti, tapi kalau kita punya keimanan seperti ini, kita akan lihat, kok tiba-tiba dia begitu yang ngomongnya nggak enak banget. Tapi ingat, aku ingat, apapun yang datang kepadaku, Allah izinkan. Takdir ya, kalau Allah izinkan, pasti ini mensucikan. Karena takdir itu suci dan mensucikan. Yaudah, aku pakai ini buat wudhu deh, wudhu hati gitu maksudnya. Sambil istighfar, astagfirullah, ternyata amarahku masih besar ya, gitu, astagfirullah, ternyata dengkiku masih besar, astagfirullah, ternyata emosiku masih besar. Nah, mendingan begitu. Nanti masalah balasan, masalah jalan keluar, kalau Allah kasih solusinya itu yang terbaik, daripada kita rekayasa sibuk, belum tentu benar. Itu udah paling enak hidup itu, kembalikan semuanya sama Allah Ta'ala, ikhlas, udah let him in charge for our life. Biarkan dia ambil kontrol kemudi kehidupan kita. Don't play God gitu ya. Nah terakhir satu aja misalkan ini satu checklist and how we elaborate satu ayat gitu. Kita terapkan kepada keseharian. Nah katanya yakin akan adanya akhirat. Ya. Ini di masa pandemi ini menjadi sangat relevan.
dengan orang banyak yang takut mati ya. Astagfirullah katanya gitu kan. Ini sih itu baru kemarin makan-makan bareng meninggal kena corona gitu, kena COVID. Nah, orang menjadi sadar lagi bahwa iya ya kematian tuh dekat gitu. Karena sebelum pandemi kita tuh terjebak dalam sebuah ilusi mati itu nanti kalau lo udah tua usia 80 kan masih lama. Hey, kata Allah Ta'ala, padahal hadisnya yang paling dekat sama kamu tuh udah kematian. Saya kemarin interview dokter Reni gitu ya. Ya, dia bilang, "Ya, kalau pandemi begini ya Teh katanya kalau saya ke rumah sakit itu doanya kenceng karena bocor dikit virus masuk bisa meninggal." Jadi setiap hari dia ke kantor itu bener-bener taruhan nyawa gitu. Artinya bisa jadi ini hari terakhir buat dia. Ketemu anak-anaknya, memeluk anak yang masih balita gitu. Nah, here's the thing. Seharusnya dengan dan tanpa pandemi, itu kita punya mentalitas seperti itu. Kita bangun nih sekarang, pagi. Kita harus treatment hari ini, barangkali ini hari yang terakhir. Itu tips dari Rasulullah. Jadi kalau pengen sholat khusyuk diantaranya katanya kalau sholat, bayangkan ini sholat terakhir. Belum tentu zuhur nanti sholat. Siapa yang mau ngacung bilang, pasti saya akan sholat. Nggak berani. Nggak berani. Belum tentu. Siapa yang bisa berani jamin? Saya kan di rumah, aman. Yang namanya kematian nggak perlu corona ya. Pep, mati, stroke, pret, sudah selesai. Jantung, ambil. Kardiak, arrest, selesai. Banyak cara yang namanya kematian. Nah itu, kemudian kita, karena yakin adanya akhirat itu, bukan menjadi wah udahlah nanti juga mati, udahlah nggak usah ngerjain, apalagi Mbak Ayu nih, udahlah nggak usah lulus S3 nanti juga mati loh ya piye. Oh malah begitu. Harusnya dengan hadisnya begini, kalau besok kamu tahu akhir bakal ini ya, bakal kiamat, tanam itu biji pohon. Nggak masuk akal ya, tanam besok kiamat, kapan tumbuhnya? Ya nggak? Nah, tapi agama tuh nggak membawa begitu. Udahlah besok mati ini nggak usah dilakukan, nggak begitu. Bahkan harus menanam pohon pun kamu lakukan. Kenapa? Yang dilihat adalah effort menanam pohonnya. Nah, itu bagian dari adanya akhirat. Artinya apa? Hal-hal yang kita luputkan di bumi ini, kita memang nggak lihat pohonnya tumbuh, tapi Allah lihat. Kamu niatnya pohon ya, nanti aku kasih buahnya di sana ya, gitu. Jadi masalah jodoh, masalah apapun yang hilang, saya dulu karena harus ngurus orang tua, saya jadi kehilangan masa ini dan itu macam-macam lah ya. Nah Allah kasih, jadi apa-apa yang kita hilang di sini tidak hilang sebenarnya, dipindah ke sana. Nah cuma itu butuh kekuatan yakin akan adanya kehidupan di alam sana. Dan jauh lebih baik kan, jauh lebih lama gitu ya. Di sini tuh terbatas banget dan kita terikat oleh takdir, oleh kekuatan fisik yang makin melemah seiring dengan usia menua gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sahabat-sahabat seharusnya membawa kita refleksi, introspeksi tentang bagaimana cara kita untuk merespon kehidupan dengan lebih baik. Kita sambung dengan sharing session. Silahkan, saya buka untuk sharing session, langsung di unmute saja. Iya, silakan Mbak Tini, Mbak Frida, ada Mbak Ade, ada Teh Dini. Oh, Teh Dini pakai akun Surat Dunia nih kayaknya. Iya. Teh Cindy, Mbak Ayu, Mbak Evi, Teh Lin, Mangga, Mbak Zulfa, terus siapa lagi, ada Mbak Sarah lagi sholat tadi ya. Mbak Tiara, silakan. Mari kita berbagi. Ini kan hal-hal seperti ini kita wajib elaborasi ya, kan ini ayat Al-Quran. Karena kita ingin jadi orang yang beruntung, benar nggak? Cuma ini syarat-syaratnya terpenuhi nggak nih? Beriman pada yang gaib. Ini sering sekali kita baca beriman pada yang gaib, udah lewat. Tapi begitu kita checklist, coba elaborasi yuk. Benar nggak? Kita baca kitab kehidupannya, udah belum kita beriman pada yang gaib? Atau mungkin ada pengalaman sahabat-sahabat yang pernah
berhadapan dengan ini yang bisa Bu nanya Tessa, boleh. ini Asih. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Tessa, ini Asih dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan tadi kan beriman pada yang gaib dalam tataran praktisnya itu seperti yang di slide itu ya. Anak, karir, rumah tangga, jodoh, rezeki, sakit, seperti itu kan. Nah, saya tuh berpikir gitu, apa ya, keputusan-keputusan kita terkait dengan masa depan, karir, rumah tangga, jodoh, menikah, bercerai, seperti itu, keputusan-keputusan kita tuh apa ya, menilai benar tidaknya keputusan kita tuh seperti apa begitu. Apakah sudah sesuai dengan keimanan itu atau belum gitu. Itu sih Bu Tessa, karena saya juga kan menikah, terus saya bercerai juga. Saya tuh sampai sekarang pun masih bertanya-tanya keputusan saya dulu menikah dan bercerai itu benar nggak ya? Nanti kalaupun saya nanti mau nikah lagi misalnya, itu keputusan saya kira-kira sudah berdasarkan keimanan pada yang gaib tidak ya? Nah, hal-hal seperti itu sih menurut saya tuh masih abstrak, masih belum terlalu paham gitu. Itu aja Bu Tessa, terima kasih. Iya, memang ini bagian dari misteri ya. Kehidupan tuh banyak misterinya, banyak yang gaibnya. Makanya sebagian besar dari misteri itu akan kita dibuka ya, Allah buka sama-sama. Ada namanya dulu, jadi saya paham agak sedikit punya gambaran tentang yang namanya padang mahsyar gitu. Nanti ada suatu saat katanya di mana semua amal-amal, semua bahkan gerak hati orang itu dipertontonkan, semua lihat. Di awal waktu, aduh kok ini memalukan sekali. Misalkan saya, itu kan my privacy misalkan ya. Saya nggak mau film saya diumbar dari semua, bahkan sampai gerak-gerak hati diomongin. Jadi ada film misalkan ya, fragmen. Kita lagi ngomong apa, terus gerak hatinya ngomong apa, kan orang nggak lihat. Di masa itu semua bisa kebuka, semua kebongkar. Ini audit the ultimate audit. Tapi dari situ Allah ingin menunjukkan bahwa niat seseorang tuh bisa mengubah dunianya gitu. Dan Allah menunjukkan bahwa kebenaran sesuatu dan bahwa kita bagian dari umatan wahidah ya, satu sama lain kita saling belajar. Jadi ada misteri yang memang seperti tadi Mbak Asih bilang, kenapa saya menikah dan kemudian apakah keputusan saya untuk bercerai pada situ benar apa tidak? Kalau saya membantu untuk membaca itu adalah begini Mbak Asih, segala sesuatu yang sudah mewujud jadi takdir itu udah done, it's done. Udah mewujud, sudah kejadian. Itu tidak mungkin tanpa Allah ACC gitu. Nggak mungkin. Iblis, nabi-nabi pun, malaikat nggak punya andil dalam itu. Karena itu memang gini, yang namanya Lauh Mahfuz ya, takdir kehidupan tuh bercabang-cabang. Ada idenya, ada di Ibnu Arabi tuh ada. Jadi kalau misalkan, bahkan keinginan orang tuh bikin cabang tertentu terjawantahkan, yang lain dihapus. Jadi setiap saat Allah dalam kesibukan, jadi setiap saat ada malaikat-malaikat yang menghapuskan jejak lain karena kita milih ke cabang yang itu. Nah, di percabangan itu ada pilihan tetap tinggal atau bercerai. Begitu milih ini, yang lain udah dihapus tuh. Terus kita masuk ke percabangan yang lain, dan and so on and so forth. Nah, sekarang tauhid kita membawa begini. Kalau Allah izinkan sesuatu itu terjadi, mesti ada dan di semua takdir itu semua tidak lain hanya kebaikan. Karena Dia yang Maha Baik. Itu harus kita pegang betul-betul. Nggak mungkin Allah menzalimi hambanya itu di Al-Quran. Nggak mungkin, sebiji zarah pun nggak mungkin. Jadi yang namanya wrong turns atau ngambil pilihan yang salah, itu sebenarnya kita ada di dalam pilihan yang Dia siapkan juga. Tapi ada yang memutar gara-garanya dan ada yang lurus cepat gitu aja gitu. Yang namanya pilihan salah itu bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa, di luar kuasa Tuhan, nggak mungkin. Itu semua Allah sudah, tapi karena ngambil dikasih itu jadi a bit keluar gitu, agak muter dulu kemana dulu. Tapi di situ pasti ada belajar yang banyak. Sekarang kondisinya adalah it's done ya, sudah keputusan cerai sudah diambil dan sudah dalam kondisi cerai. Udah, life goes on. It's become part of your life. Terima itu gitu ya. Pasti ada kebaikan banyak, tinggal diinternungkan, tinggal dimohonkan sama Allah Ta'ala. Dia akan ajarkan
Nah, itu akan menjadi bekal untuk bertemu jodoh yang berikutnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia diciptakan berpasang-pasangan, mesti ada jodohnya. Gitu. Tinggal hanya menunggu gimana gerak semesta. Gerak semesta itu sebenarnya gini, mengikuti gerak hati kita. Ajaib bener. Begitu kita tobatnya kenceng, semestanya kenceng tuh geraknya. Jadi kunci kita merubah kehidupan kita, ubah yang ada di hati. I've proved it many times gitu. Saya pernah salah, terjebak dalam coba begini mengubah suami. Wah, barangkali ini. Enggak. Tahu begitu didoain, breng, tiba-tiba berubah. Ya Allah, selama ini aku salah, maafkan gitu. Jadi tidak melibatkan dia. Ya. Begitu Mbak Asih, ngomong alam ya. Terima kasih Bu Tessa. Jadi kalau saya nangkapnya kayak takdir itu kayak punya beberapa versi gitu ya. Kita ngambil versi yang A gitu. Definitely. Yes. Ada pohon-pohon cabang-cabang. Ya. Yes. Ya saya nggak tahu versi yang mana ini nanti. Tapi ya sudah diterima dulu gitu. Jalani, iya. Sudah kejadian, Allah punya kehendak itu. Kalau Allah berkehendak pasti ada kebaikan. Pasti ada Ibu Tessa. kebaikan. Mangga, sami-sami. Silakan Teh Dini, mau nanya boleh, jangan susah-susah. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha dulu ya. Kemarin makan apa tuh di Marseille? Alhamdulillah dapat gulai dan teman-temannya. Tuhnya, aduh ya Allah, rezeki orang beda-beda memang. Alhamdulillah. Iya. Ya, Teh Tessa, aku mau nanya gini tadi mengenai niat ya Teh Tessa ya. Niat kan harus diluruskan. Nah, saya mau nanya gini Teh Tessa. Misalnya nih ya, kita ambil gambaran aja Teh Tessa ya. Ada orang tua gitu ya. Orang tua misalnya dia membangun sesuatu gitu, Teh Tessa, membangun sesuatu dengan menyatakan bahwa saya membangun ini demi Allah, misalnya lillahi ta'ala gitu. Tapi kita semua tahu bahwa sebenarnya membangun sesuatu ini adalah untuk satu nama gitu, untuk satu nama sebenarnya, untuk satu nama almarhum seperti itu. Nah, pernah ditegur sama salah satu ustadz, coba diluruskan dulu niatnya katanya gitu kan. Tapi ya pokoknya gitu ya Teh ya, aku susah menggambarkan, mungkin Teh Tessa bisa menangkap. Nah, yang ada nih Teh, sudah bertahun-tahun ini ya Teh, kita merasakan, melihat gitu ya Teh, selalu aja ada kejadian gitu Teh. Selalu aja ada kejadian, selalu ada cobaan, dan cobaan itu yang kita lihat makin bertambah gitu loh Teh. Makin bertambah di sisi nama si almarhum ini Teh. Teteh ngerti kan maksud aku ya? Nah, di sisi almarhum ini. Sampai akhirnya keturunan dari almarhum ini dicoba sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang didoakan setiap malam itu supaya tidak terjadi gitu. Sebenarnya supaya tidak terjadi, yaitu dijauhkan dari LGBT gitu Teh. Seperti itu. Ternyata kejadian dari satu turunannya. Gimana ya Teh? Gimana keluarga lain itu bersikap gitu Teh sebenarnya, karena memang tidak mau mendengarkan anak-anaknya gitu ya, jadi sudah saklek gitu ya, pikirannya sudah saklek ke depan seperti itu gitu. Kita kan hanya bisa mendoakan gitu ya Teh, kita hanya bisa mendoakan gitu. Tapi bagaimana cara kita gitu Teh, mungkin cara orang lain itu membantu gitu Teh selain mendoakan gitu. Gimana ya Teh caranya, itu pertanyaan saya gitu Teh, karena saya kok cobaannya makin banyak, tapi di satu sisi mungkin saya ngeliatnya apa mungkin dicoba seperti ini ujian Allah apakah supaya mereka lulus gitu ya Teh ya. Tapi di satu sisi lain juga ada yang menyatakan habis niatnya sih dari awal gitu, sudah salah. Ada yang bilang seperti itu Teh gitu. Jadi saya nggak tahu yang mana gitu. Jadi kalau menurut analisa Teh Tessa sih gimana nih dalam kajian suluk hal-hal seperti ini? Karena kan banyak ya Teh kejadian seperti ini. Iya. Itu aja sih Teh, nuhun. Iya, tadi ya kembali, hidup itu misteri ya. Jangankan kehidupan orang lain, kehidupan diri kita juga misteri. Banyak yang benar. Kenapa saya dulu begini, kenapa begitu, kenapa Allah izinkan saya begitu ya. Itu pun banyak sebenarnya belum kita pahami, cuma kita telan aja, put it under the rug. Tapi sebelum kita paham, itu sebenarnya kita masih ada yang kosong tuh di situ.
Masih ada yang nerimanya tuh setengah-setengah gitu ya. Atau bahkan lebih parah dari itu, sakit karena belum paham ini kenapa terjadi padaku, terutama hal-hal yang menyakitkan dan bisa mewujud menjadi trauma, semacam trauma. Sebelum Allah berikan pemahaman, ini loh aku izinkan ini terjadi padamu supaya tumbuh seperti ini. Nah itu sebelum dia bisa bilang ma khalaqta hadza batila, itu kalau boleh saya saklek bilang, dia masih dalam neraka kehidupannya. Belum menemukan sakinah, belum menemukan kedamaian. Mesti banyak-banyak istighfar. Nah, berangkat dari situ, kalau suluk itu kita melihat, merespon dunia as it is part of our own gitu. Jadi begitu kita lihat ada fenomena di hadapan kita ya, orang pontang-panting nih. Nah, fokus kita nggak sama orang yang pontang-panting itu karena kita nggak mampu menjangkaunya. Dan dia dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita nggak tahu lagi diproses apa. Itu sama seperti murid-murid Nabi Ayub yang nggak paham itu Nabi Ayub kok begitu gitu ya. Ini sama pontang-pantingnya itu. Kok hilang ini, jangan-jangan kok masih taubat. Nah kan padahal salah. Nah gitu, kadang kita juga salah. Jadi melihat, jadi gini ya, misalkan ada yang diuji ya, seluruh dunia atau se-Indonesia menghujat dia, misalkan gara-gara apalah, mungkin ada orang terkena skandal film Blue misalkan atau apa. Nah itu kayak gitu-gitu tuh hati-hati tuh, ada fenomena seperti itu. Allah izinkan aurat seseorang terungkap tuh tentu hal yang tidak mudah buat orang itu. Terus kita ikut-ikutan mengutuk, hati-hati. Dan sebenarnya dia lagi diproses, diwudukan sama Allah Ta'ala. Allah sayang sama orang itu. Daripada nanti lebih sakit gitu dibersihkannya, dibersihin sekarang. Balas, tapi ganja ininya apa? Bayarannya adalah orang ya jadi memandang dia jadi jijik gitu. Dan hati-hati kita jangan termasuk orang yang begitu gitu. Karena suluk itu membawa, kalau ada orang ya tertimpa musibah, makanya kata Rasulullah gini, kalau engkau melihat seseorang melakukan hal yang kamu, kok gitu, jangan begitu responnya. Harus berdoa, ya Allah hindarkan aku dari itu. Karena kalau kita ikut memaki, bahkan lebih berat tuh, kata Rasulullah. Kalau kamu ikut, dasar perek nggak ini, kamu akan mengalami hal yang sama. Jadi sebelum mati kamu akan mengalami hal yang sama. Esensinya yang sama ya, mungkin fenomenanya beda-beda lagi gitu. Atau bisa exactly the same. Nauzubillah min dzalik. Itu kita masih banyak-banyak istighfar, dulu mungkin pernah sompral ya. Dan itu bisa nurun sama anak kita, dalam arti timpakan ke situ gitu. Orang tuanya nggak kena, anak yang kena. Dulu mungkin pernah sompral sih orang ngomong sama itu, dasar gini-gini, nggak punya iman, ngomong sama Allah, catat gitu, catat. Nah itu, jadi itu karena Allah tuh maha pengasih. Orang sekali bernabi Ibrahim kena tuh gara-gara begitu. Karena saya ingatkan tuh ceritanya ya, beliau sedang mi'raj, coba bayangkan ini mi'raj, seorang nabi mi'raj ke langitnya, ditampakkanlah ya kelakuan umat tertentu. Ada sebuah umat, saya nggak tahu jenis dosa yang mereka lakukan seperti apa sampai membuat Nabi Ibrahim, ya Allah timpakan azab sama mereka gitu, sampai geram sekali beliau. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat itu dosa macam apa, nggak terbayang sampai seorang nabi yang penuh pengasihnya sebenarnya, karena udah nabi sih, udah levelnya sabarnya tinggi, tapi lihat begitu kelakuan nggak kuat. Ya Allah, timpakan azab. Ya Allah kan. Gara-gara itu sekian tahun, puluhan tahun kemudian terjadi tuh perintah sembelih Ismail. Dan baru sadarnya puluhan tahun kemudian, begitu pisau sudah ada di leherku, di leher Ismail gitu, kan Ibrahim bilang, ya Allah ini anakku, bener nih aku suruh nyembelih. Itu kan dapat mimpi itu tuh berkali-kali. Mimpi menyembelih anak, aduh. Mungkin sembelih unta, sembelih ratusan unta yang sembelih sahabat-sahabat kaya. Mimpi lagi, sembelih lagi ratusan, mimpi lagi. Wah, ada orang terang pada saat itu, udah kamu mesti ini mah nggak bisa, anak buah nggak masuk akal itu, bener-bener anaknya ditinggal di tempat jauh, datang-datang cuma buat nyembelih. Coba bayangkan, itu jalan kehidupan Ibrahim.
Nah, sekarang kalau kita jadi orang sekitarnya, apa enggak? Ya ampun, Bapak macam apa ini? Hah? Meninggalkan anak jauh di tengah gurun, tinggalin gitu ya. Istri mudanya ditinggalin, balik lagi ke sana, balik-balik, suruh pertama, iya suruh nyembeli, minta, kan nggak masuk akal. Tapi bahwa itu dalam skenario Allah, ya jelas. Dan kebenarannya baru terbuka sekarang-sekarang ya. Sekian abad kemudian umat Muhammad SAW. Nah, ada satu riwayat menarik tuh. Jadi ketika Ibrahim hendak menyembeli itu, pisau yang tajam itu dia set gitu, dia sebatkan ke leher Ismail, kok nggak berdarah sedikit pun. Dia bingung, apa kulit badak ini Ismail ya, atau wah ini pisau tajam, kurang tajam mungkin. Maka dia hantamkan pisau itu ke batu, batunya terbelah sahabat-sahabat. Jadi pisaunya tajam. Jadi itu juga pelajaran tuh buat kita. Pisau yang tajam, kalau Allah tidak memberikan kehendak sama pisau untuk memotong, nggak kepotong. Fenomenanya kan, secara logika ini pisau bisa motong, tapi kata Allah jangan potong. Nggak berluka sedikit pun. Itu iman kita harus bawa ke situ tuh. Secara logika ya, duitnya nggak cukup, tapi nggak lapar. Nah gitu. Nah kayak gitu-gitu kita harus bisa membawa itu kepada sekian banyak fenomena dalam kehidupan. Pisau yang tajam tuh kok nggak bisa motong. Corona yang mematikan kok nggak menimbulkan apa. Ada kehendak Allah, itu kalimat sakral. Ada Allah berkehendak nggak di situ? Kalau Allah tidak berkehendak nggak ada Allah. Walaupun secara logika bakal mati nih, bakal luka nggak gitu. Nah di titik itu tadi ini Nabi Ibrahim bilang, ya Allah ini kan anakku, ini anak kesayangannya Ismail tuh. Nah kata Allah Ta'ala, sekarang kamu ngerasa kan gimana rasanya tuh harus menyembelih yang kau sayangi. Ingat nggak kamu dulu waktu aku ajak Mi'raj, kamu melihat suatu kaum dan bilang azab, itu kan kayak menyembelih kaum itu. Tapi itu kaumku, itu umatku, itu ciptaanku, kata Allah. Aku sayang sama mereka, kamu suruh aku menyembelih, sakit gitu. Nah di situ Nabi Ibrahim bilang, oh astagfirullah. So itu that's a bit story behind cerita kurban kemarin. Nah, sekarang balik kepada fenomena. Memang fenomenanya seperti itu ya. Kita berempati, yes. Kita bantu dengan doa, yes. Tapi suluk membawa kita kepada, oke, kalau ada fenomena, sesuatu fenomena ditampakkan di depan, what's the message gitu? Ini pasti Allah lagi kirim message buat kita. Kalau buat dianya mah hablum minanas, kita doain. Udah, atau paling ini ya kasih saran ya, tawasobil haq tawasobil sober, tapi we cannot go beyond that gitu. Karena dia dalam genggamannya, dia kehidupan dia sendiri, bahkan anak kita, pasangan kita, apapun susah, kita cuma bisa bilang gini, engkau mau yang mana, nah itu ya hanya engkau dan Tuhanmu, udah itu. Gitu tadi ini ya. Jadi didoakan. Terus kita ambil nih, ini episode apa nih? Allah lagi kasih pesan buat kita di balik fenomena orang gitu. Wallahu a'lam. Baik, mohon. Iya. Mangga. Boleh satu lagi sebelum kita tutup. Minggu depan kita reflection session ya. Jadi tolong seminggu ke depan catatannya, kalau udah yang bikin catatan, apa sih 6 bulan ini journey yang Allah berikan, mari kita bertestify gitu ya, dari testimoni ini, oh saya belajar Al-Quran nih, bukan kajian suluknya, sahabat, ini Al-Quran ya, karena kita setiap kajian bawa ini Allah Ta'ala. Nah kita pengen membuktikan nih, kalau kita belajar dia menyambut. Nah sambutannya seperti apa gitu ya. Mbak Ayu, halo, Mbak Ayu ada di mana nih? Halo, hadir. Mbak Ayu di mana, Mbak Ayu? Lagi di Wageningen teh. Oh, Wageningen. Belum ya, aku tunggu ini nih, undangan.
Sidang? Apa teh? Belum, Belum, sidang online ya. belum. Iya, Ya, belum. kita Tapi doakan mudah-mudahan nih Mbak tahun Ayu ini. nih, saudara kita supaya lancar S3-nya. Tahu sendiri ya, pusing S3 itu. Jadi kalau ketemu orang PhD itu kalau ditanya kapan selesai, itu pertanyaan yang sangat sensitif. Ya enggak? Ada tuh di Groningen sampai berapa? 11 tahun, Mbak, belum ya, bulak-balik Indonesia. Jadi semoga kalau Allah kehendaki ya 11 tahun ya nggak apa-apa kan. Maksudnya tadi kan kita belajar, Betul. berarti ada kebaikan. Itu di situ. Gitu. Ya, Iya. ada yang mau di-share nggak nih berkaitan dengan yang kita bahas hari ini? Saya Jadi nggak tahu orang nih. beruntung. Nggak berkaitan kayaknya teh. Cuma mau cerita aja. Saya kan kerja di gudang teh. Ada setidaknya teman lah yang curhatnya tuh. Ya bagi saya kan saya tuh terlampau reflektif kadang-kadang orangnya teh. Yang satu dia bilang gini, semalam banget tuh dia bilang, saya sebel kalau dapat kerjaan yang saya nggak bisa ngobrol sama orang. Jadi saya cuma ngobrol sama pikiran saya sendiri. Wow, oke. Gitu, itu satu. Terus kedua, ada yang bilang, gardening keeps me sane. Terus saya tanya, kenapa, memang ada masalah apa? Dia bilang, saya takut akan loneliness. Itu kedua. Yang ketiga, dia dari kecil sudah selalu konsultasi ke psikolog karena dia punya semacam nggak tahu pikiran yang mungkin gangguan kejiwaan taraf ini kali ya, taraf rendah gitu dari kecil kayak gitu. Ya itu sih yang mau saya bagi. Ini 3 orang berbeda ini. 3 orang berbeda teh. Orang Belanda semua. 2 Belanda, 1 Polandia. Ya. Gitu. Kalau yang itu tapi gangguan jiwa sejak kecil tuh apa? Yang konsultasi ke psikolog orang mana? Ya dia bilangnya gimana ya? Pokoknya dia bilang dia sering mengalami burnout. Burnout terus sekarang umurnya udah sekitar 32 lah. Tapi dia bilang dari kecil saya udah punya psikolog sendiri gitu. Ya. Jadi terus ada benang merah apa tuh? Kenapa Allah hadirkan orang-orang itu bicara pada dirimu? Iya betul. What's happened to you? Iya, yang dia bilang, saya suka ngomong sama pikiran saya sendiri, ya. Dan itu menakutkan mungkin buat dia. Iya benar. Ya kadang di situ loh untungnya kita umat Muslim bahwa kita punya zikir ya teh. Yes, ya betul. Gitu. Saya jadi ingat waktu saya wawancara Erik Winkel tuh, Bayu. Iya. Erik Winkel ya, penerjemah Futuhat Makkiyah, itu orang Amerika. Bapaknya itu, jadi dia besar di Eropa ternyata, di Swiss. Bapaknya itu orang Estonia, ya Eropa Timur ya. Nah, orang Estonia itu ternyata terkenal bukan agama ya. Jadi dia percaya kepada ruh gitu ya, spiritual gitu. Dia bukan ateis, tapi dia percaya bahwa everything is alive, bahwa the trees are alive gitu. Pohon-pohon itu hidup, bisa bicara, kayak gitu-gitu. Jadi Erik ini tumbuh, kalau sama bapaknya dia, kalau zaman dulu di Amerika tuh suka bikin tree house kan, ya orang pada bikin di pohon rumah-rumahan gitu. Dan nggak bikin karena bapaknya berpaham bahwa nggak boleh tuh kamu mukul maku kayu, itu kan hidup gitu. Nah kayak gitu. Nah saya cuma mau tanya gini, ada hal ya yang dia usia 10 tahun pun udah mulai kerasa. Jadi saya ingat teman teteh dari kecil sudah punya psikolog gitu ya. Kadang gini ya, jadi si Erik ini dari kecil udah there's something wrong with me gitu, dia bilang. Nggak tahu ya, saya tuh mencari sesuatu. Nah, saya nggak tahu perasaan itu namanya apa gitu. Tapi ibu saya melihat ini anak kok kayaknya nggak bahagia, kenapa ya? Apa depresi? Kenapa? Kurang apa ya gitu. Nah, sampai
dibawa. Zaman dulu katanya untung belum zaman psikolog dan belum zaman ini ADHD. Karena dia bilang kalau aku itu sekarang udah dicekokin obat macam-macam, dia bilang gitu. Padahal yang terjadi pada dia is simply as dia mencari makna hidup. Seusia itu loh, 10 tahun dia udah mulai apa sih, what is this life is all about, mulai merasa mikir. Terus dia pelariannya baca buku. Kalau anak lain katanya bacanya 1-2 buku, dia bisa baca 50 buku. Memang ini orang pinter banget ya, bisa ngomong 26 bahasa, bukan ngomong ya, menguasai 20. Jadi emang nah gitu. Jadi kadang a curse dalam tanda kutip ya, curse orang yang pinter itu kayak begitu. Pinter kan dia butuh stimulan, karena dia cepet kencang gitu ya, beyond rata-rata orang seusia dia gitu. Dia harus dikasih makanan yang pas. Nah, jadi itu. Jadi kadang-kadang ini tiga kasus yang didatangkan kepada Mbak Ayu ya. Karena kita exercise nih ya. Tadi kan Mbak Dini bilang ini ada fenomena di depan saya nih, orang begini. Ini sekarang di depan Mbak Ayu ada fenomena Allah hadirkan. Ingat ya, nggak mungkin daun jatuh di depan kita tuh Allah nggak tahu atau tidak ada di Lauh Mahfuz, nggak mungkin. Daun jatuh itu apa sih, daun jatuh dalam tanda kutip ya, buat yang nggak ngerti apa sih daun jatuh. Nah ini orang datang tiba-tiba ngomong itu daun jatuhnya Mbak Ayu tuh, kok ngomong tiba-tiba gitu ya, kenapa gitu Allah. Itu kadang-kadang Allah ingin kasih, terus tiga-tiganya benang merahnya sama, it's about loneliness. Yes, gitu. Satu message itu ambil gitu. Nah, si Erik bilang gini, seumur hidup satu cara, sampai dia tuh ya saking pengen cari, dia semua kitab suci dia baca. Karena dia udah mulai punya hunch gitu, ada firasat, jawaban ya, bahwa jawaban dari kegelisahannya selama ini akan didapatkan di khazanah agama. Dia belajar tuh Kristen, Yahudi, Hindu, semua dia pelajari. Tiap summer vacation dia ke India karena saking cari spiritualitas. Akhirnya dia menemukan pelabuhan. Dia bilang saya menemukan, makin paham apa yang saya cari setelah dia belajar khazanah Ibnu Arabi katanya. And now I understand what I felt at that moment is the feeling of longing. Dia bilang rindu, dia tuh rindu. Ya itu rindu. Siapa lagi rindu? Rindu cinta pertama. Al-A'raf 172, rindu Tuhan. Kerinduan yang kita kadang nggak paham ya, tidak bisa memverbalisasi itu, dan kadang orang mistranslate itu, kok ini nggak enak ya perasaan hatiku, mungkin kalau makan bakso hilang. Emang pas makan baksonya hilang, habis bakso kerasa lagi. Mungkin kalau nonton hilang, ya pas 2 jam nggak kepikiran, selesai nonton sendu lagi gitu. Jadi orang nggak, jadi dia akan harus memang diseret kepada hal yang hakiki gitu, bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub ya, hanya dengan zikir. Jadi hati itu memang tidak akan terpuaskan dengan sesuatu selain dia, karena itu diciptakan hati kita itu hanya untuk dia. Coba bayangkan. Terus kita suka salah nyimpen gitu, buat si itu salah, penuh dengan apa, akhirnya hatinya ya bergejolak, sakit, karena bukan buat itu, peruntukannya nggak pas gitu. Nah itu, jadi alhamdulillah tuh, ini walaupun tampaknya kata Mbak Ayu kayaknya nggak berhubungan, tapi sebenarnya nyambung ya. Jadi kita bicara tentang beriman kepada yang gaib di sini. Jadi pada hal-hal yang kita pikir nih apa ya hubungannya sama saya gitu, tarik itu selalu ke atas. Karena kalau ditarik horizontal kadang susah ngelihatnya ya, yang titik yang paling asik tuh narik ke atas sama Allah Ta'ala. Ini kenapa Allah turunkan ini ya? Nah, mulai dari situlah lebih gampang ngelihat semuanya. Jadi seperti gini lah helikopter view ya. Kalau kita helikopter view itu peta tuh kelihatan. Tapi kalau kita lagi di situ di gang, wow, maze ya kan? Di maze itu susah nyari. Tapi kalau kita lihat dari atas, oh itu beloknya ke kiri kanan, polanya kelihatan gitu dan lain sebagainya. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi untuk melihat kehidupan kita, kalau kita lagi mumet gitu, coba naik ke atas. Dan itu naik ke atas tuh ada dalam saat sholat. Makanya sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Begitu sholat kan kita Allahu Akbar di setiap perpindahan sholat. Itu kita lagi naik gitu.
Allahu Akbar, diajak naik, Allahu Akbar, naik lagi, Allahu Akbar. Begitu habis sholat, coba rasakan ada yang beda. Nah itu ciri sholatnya tegak, karena dia naik ke arah vertikal. Jadi jadikan sabar dan sholat semua ya, semua apapun permasalahan kita. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan, tidak ada yang tidak bisa lebih clear dibanding kita menyerahkan diri kita, sabar dan sholat. Gelar sejadah, wudhu, as simple as that. Dan if you cannot find any solution with that, I don't know what can, gitu. Karena that is the ultimate. Karena kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Kuasa. Begitu, insya Allah minggu depan, terakhir nih sebelum vakansi, holiday, semoga bermanfaat ya. Saya harap lebih banyak yang sharing minggu depan karena kita mau waktu sharingnya akan lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh. Teh Nui, mangga semuanya. Terima kasih.